Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah, semoga dirahmati oleh Allah. Kita wajib bersyukur pada pagi hari ini karena atas karunia dan nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Khususnya pagi hari ini kita masih diberi iman, kita masih diberi Islam, masih diberi hidayah, sehingga dimudahkan melangkahkan kaki dari rumah menuju Masjid Al-Hikmah dalam rangka melaksanakan amal ketaatan. Diawali dengan salat sunnah qobliyah subuh yang sering saya sampaikan. Qobliyah subuh itu luar biasa. Jadi rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim nomor 696. Sahih hadisnya. Tapi masih banyak orang di luar sana masih memilih urusan dunia. Dia sibuk dengan urusan pasarnya, sibuk dengan urusan dagangnya. Dia tidak melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh, apalagi salat subuhnya. Yang jelas salat fardu itu jauh lebih besar pahalanya dibanding salat sunnah. Sunnahnya saja rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seandainya antum masuk masjid ternyata sudah iqamah, tidak usah salat qobliyah subuh, tapi setelah salat subuh silakan salat sunnah qobliyah subuh, dikerjakannya setelah salat subuh. Itu namanya tetap salat sunnah qobliyah subuh, ya. Kalau nunggu matahari terbit itu lebih baik, tapi jangan dirapel niatnya. Niatnya sholat duha dan niatnya qobliyah subuh, ini yang tidak boleh. Khusus qobliyah subuh, walaupun ini sama-sama amalan sunnah, tidak boleh dirangkap. Tetap antum silakan niatkan. Niat itu pekerjaan hati, tidak perlu diucapkan. Jadi niatkan saja sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan itu. Jadi tetap dikerjakan walaupun terlambat mengerjakannya. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh, kita melaksanakan sholat subuh yang barusan selesai. Pahalanya jelas luar biasa, lebih besar dibanding sholat sunnahnya. Dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu ini wajib. Kenapa wajib? Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah nomor hadis 184, Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
menuntut ilmu wajib hukumnya, fardhu, sama dengan salah satu ya beda-beda. Jadi fardhu wajib hukumnya, tidak peduli laki perempuan, tua atau muda. Karena apa? Agar ibadah yang kita lakukan lebih sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankannya. Kemudian insya Allah kalau cukup nanti kita bisa mengerjakan sholat sunnah isra. Ya, sebagian ulama mengatakan sholat duha di awal waktu. Monggo silakan. Dalilnya Tirmidzi, nomor hadis 586. Jadi kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, terutama laki-laki, kemudian setelah sholat subuh berjamaah tidak bincang-bincang yang tidak bermanfaat. Bincang-bincang tidak bermanfaat itu tidak mendatangkan pahala. Atau berzikir, membaca Al-Quran, termasuk talabul ilmi sampai matahari terbit setinggi tombak, kurang lebih tuluk ditambah 10 atau 15 menit. Kemudian sholat sunnah isra yang pahalanya adalah seperti haji dan umroh. Bahkan Rasulullah menambahkan tamatan. Jadi sempurna. Baik, ikhwatal iman, saya diberi judul Sakaratul Maut dan penjelasannya. Sebenarnya saya ingin melanjutkan ya, tapi tidak apa-apa ya. Ini saya singgung sedikit saja kalau mengenai sakaratul maut. Jadi setiap orang yang mau mati itu mesti mengalami sakarat dulu, dan mungkin merasa singgung. Sakaratnya seseorang tidak sama. Yang sakaratnya susah bukan berarti agamanya jelek, tidak. Karena sakarat itu sekaligus untuk mengurangi dosa-dosa yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW menjelang wafatnya, sakaratnya berat. Beliau dibuat demam, panasnya tinggi. Bahkan saat diberi selimut yang tebal, dipegang oleh sahabat, tembus panasnya. Sehingga Rasulullah SAW minta air, kemudian diusapkan di wajahnya dan sebagainya. Itu antara lain. Jadi kalau sakaratnya berat bukan berarti tingkat keimanannya lebih jelek dibanding sakaratnya yang ringan. Dan ingat, yang paling penting itu kalau sudah orang sakarat maka jangan ditinggal, jangan sibuk ngurusi keluarga yang jauh, diteleponi, bapakmu koyok mau meninggal, ayo cepat pulang, tidak usah ditunggui calon mayatnya, ditunggui, dibimbing, karena saat itu rebutan antara iman, maaf, dan syaitan. Syaitan datang diberikan gambaran tentang ini loh sebenarnya, ini dan ini, supaya kita mati dalam keadaan syirik. Itu yang diharapkan oleh syaitan. Sementara kita sangat berharap jangan sampai mati kita tidak mati yang musyrik. Yang lalu saya sudah singgung bahwa orang yang kafir itu termasuk, maaf, di luar Islam, maka menjelang mati itu disiksa. Coba buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-50. Jadi kalau dia kafir bukan muslim, ruhnya tidak mau keluar, dipukul-pukul wajahnya, dipukul-pukul punggungnya supaya ruhnya keluar. Itu menjelang mati. Setelah mati masuk alam barzakh disiksa. Maka itu jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan Islam. Dan maaf, jangan terlalu pede. Saya Islam, sholatnya mesti ke masjid, baca Qurannya rutin, sedekahnya ada. Jangan pilih. Kenapa jangan pilih? Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, saya sering kali membaca doa supaya tetap mati dalam keadaan Islam. Itu Rasulullah. Sehingga sahabat protes. Kenapa protes? Ya Rasulullah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada ajaran-ajaran yang kamu bawa. Apakah Anda ragu dengan saya? Itu sahabat protes. Sebenarnya sebelum saya lanjutkan, tadi Islam ini dibaca dulu supaya jelas.
Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, seraya berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membara. Jadi ini sudah saya terangkan awal-awal ya. Jadi orang kafir itu seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pesan jangan lupa membaca doa. Ada yang sudah hafal doanya? Supaya kita tetap mati berislam, supaya kita tetap jangan sampai kafir. Ya, yang menggelibal qulub sabit qalbi ala dini itu sederhana. Tinggi bahasa Arab. Saya ulangi lagi tidak apa-apa ya, supaya yakin. Tinggi 2140. Rasulullah SAW mengatakan Rasul itu sering membaca doa ini. Doa Rasul yang sudah pasti masuk surga sering sehingga Anas bin Malik protes, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami beriman kepada ajaran-ajaran yang kamu bawa, kenapa harus doa ini? Apa tidak yakin kepada saya? Seakan-akan begitu bahasa Surabayanya, tidak yakin sama saya. Apa jawaban Rasulullah? Iya, iya. Ini kelas sahabatnya. Iya kata Rasulullah, karena hati seluruh manusia seakan-akan di dua jari Allah. Allah mudah membalik-balikkan sesuai kehendaknya, sehingga ada orang itu pagi beriman, sorenya kafir, waliyadzubillah, atau sorenya beriman, besok paginya kafir, waliyadzubillah. Dan ini sudah pernah terjadi. Hanya menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amashi, dari Abu Sufyan, dan dari Anas, ia berkata, Rasulullah memperbanyak bacaan, wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Aku berkata, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan beriman terhadap ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau khawatir terhadap kami? Beliau menjawab, ya. Apakah khawatir terhadap kami, kata Anas? Iya, ucapan Rasul. Anas ini, Anas bin Malik, masya Allah. Ya, apakah anda khawatir terhadap saya? Iya. Silakan, lanjut. Iya, sesungguhnya hati itu berada di antara dua jari Allah. Allah akan membolak-balikkannya sesukanya. Baik, jadi jangan lupa itu. Coba bahasa Arabnya dibaca. Ya, betul. Ya, kalau tidak yang berbalik sabit qalbi ala ini. Sudah rutin kan Bapak ya? Ibu-ibu jangan sampai nggak dibaca. Ya, termasuk boleh ditambahkan saat tahiyat sebelum salam. Karena ada doanya. Rasulullah SAW pun baca doa apa? Allahumma ini, ya. Kalau tidak sholat lupa ya. Kalau saat sholat kita berlindung dari 4 hal. Ya, jadi berlindung dari azab kubur, berlindung dari jahanam, berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati. Satu lagi dari dajjal. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, kalau ternyata imamnya belum salam, tambahkan lagi ya muqallibal qulub sabit qalbi. Karena apa? Doa itu dibaca yang paling baik sebelum salam, tapi pakai bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Itu yang paling baik. Sebab setelah salam bukan doa, tapi apa? Zikir ya. Baik, saya lanjutkan. Itu tentang sakaratul maut, singkat saja. Jadi jangan sampai bimbing dia. Kalau ada orang mau menjelang meninggal dunia, bimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah. Waduh, kedawan, tidak apa-apa, tidak bisa menyerukan, tidak masalah. Orangnya stroke, tidak bisa ngomong, dibimbing, tetap dibimbing. Minimal hatinya mendengar, dia mendengar, sehingga tetap dalam kondisi mati Islam, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua diakhirkan dengan hidup yang husnul khotimah.
Baik, saya lanjutkan pembahasan yang lalu. Catatan saya agak ketelisut ya, karena yang pertama memang jelas proses kematian sudah saya terangkan. Insya Allah proses matinya orang beriman dan proses matinya orang kafir. Begitu setelah mati, maka yang pertama kali adalah adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu yaitu mayit didatangi dengan dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, ya, siapa rohku dan sebagainya. Saya kira itu sudah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang. Kemudian kalau dia beriman, maka jawabannya adalah dengan iman. Kalau dia orang beriman bisa menjawab, tapi kalau dia kafir tidak bakal bisa menjawab. Kalau dia munafik tidak bisa menjawab. Itu jelas. Maka itu penting kita mati dalam kondisi beriman, itu sangat penting. Kondisi Islam itu sangat penting. Baik, saya lanjutkan. Setelah dia sukses menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka ini dia mendapatkan nikmat kubur. Sementara yang tidak bisa menjawab malaikat Munkar Nakir, dia akan mendapatkan azab kubur. Jadi siksa itu diamali sejak dia mati. Tidak sukses disiksa sama malaikat. Kalau dia orang kafir terus dipukul dengan besi, namanya mirzaba atau godam. Kalau besi ini dibongkar ke gunung, gunungnya jadi debu. Saya dibayangkan dipukul kepada orang kafir, hancur. Setelah itu utuh kembali, dipukul lagi. Sampai kapan? Sampai kiamat, ribuan tahun. Waliyadzubillah. Maka itu perlunya membahas ini supaya kita siap-siap agar tidak dipukul sama malaikat. Cuman maaf, yang dipukul, yang disiksa di kubur tidak hanya orang kafir, tidak hanya orang munafik, termasuk orang beriman. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari siksa kubur. Terus terang saja, Utsman bin Affan, insya Allah pernah saya sampaikan hadisnya. Tirmidzi 2308, coba. Tirmidzi 2308. Ada di sini. Ya, benar namanya. 2308. Utsman bin Affan itu kalau melewati kuburan dia nangis. Nangis air matanya sampai membasahi jenggot. Sehingga Hani yang mantan budak menegur sama beliau, "Ya Utsman, kamu diceritakan neraka dan nangis. Kenapa kamu lewat kuburan kok nangis?" Dan bisa tidak main-main, air matanya keluar sampai membasahi jenggot. Apa jawaban Utsman? Terus terang, kubur ini adalah alam transit, alam pertama kali sebelum kita masuk di akhirat. Kalau selamat dari kubur, insya Allah di akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau tidak selamat di kuburan, Utsman mengatakan seperti ini. Dan maaf, orang beriman kalau tidak hati-hati disiksa saat di kuburan, saat masuk alam barzakh. Di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1386, Rasulullah pernah diajak dengan dua orang laki-laki. Malam hari diajak pergi, diajak kemana? Jalan. Kemudian ketemu dengan orang yang satu duduk, yang satu berdiri. Diambil besi tajam, ditusuk pipinya, tembus ke tekuknya, dirobek. Ini orang beriman. Kemudian pindah ke pipi satunya lagi, sama orang yang berdiri tadi, yang duduk, ditusuk lagi, tembus tekuknya, diseret, sobek pipinya. Ini orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada beliau, siapa dia? Orang laki-laki tidak mau jawab. Ayo jalan. Setelah jalan, ketemu orang yang satu tidur berbaring, yang satu berdiri sambil membawa batu besar.
batunya dilemparkan ke kepala orang yang berbalik, pecah kepala. Ini orang beriman. Setelah pecah, batunya gelinding, diambil lagi. Begitu dia ambil batu, kepalanya utuh, dilempar lagi, pecah lagi kepala. Terus ini disiksa sampai kiamat. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada dua laki-laki, itu kenapa? Jawaban laki-laki, ayo kita jalan. Tidak dijawab, ayo kita jalan. Setelah jalan, dia ketemu orang di dalam sungai darah. Di pinggirnya ada orang yang berdiri membawa bayi. Orang yang di dalam sungai darah kalau menepi, dilempar mulutnya dengan batu sehingga dia tidak jadi ke tepi, nengah lagi. Terus dilempar. Begitu menepi dilempar lagi. Begitu menepi dilempar lagi. Walhamdulillah, jangan sampai dia. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada dia, itu kenapa? Gak dijawab. Kemudian diajak jalan lagi. Jalan lagi, ketemu tumpu ya, jadi tanah lubang. Di sini ada api yang nyala. Maaf, ternyata ada dua orang, maaf, telanjang, laki dan perempuan. Kalau api yang besar, orangnya naik ke atas. Begitu api yang kecil, turun ke bawah. Terus, jadi kayak dipanggang sate. Orang yang telanjang laki perempuan. Rasulullah SAW tanya lagi, kenapa dia? Enggak dijawab. Singkatnya cerita, singkatnya hadisnya sahih ya, Bukhari. Singkatnya, kemudian Rasulullah SAW protes kepada dua orang. Mulai tadi Anda ajak jalan terus, ditunjukkan ini, ditanya kamu jawab apa? Baru laki-laki dua ini menjelaskan. Tadi yang kamu lihat ada orang duduk ditusuk besi. Dia saat hidup di dunia melakukan kebohongan, dusta, dan dustanya didengar orang, diceritakan ke orang lain sehingga menyebar, kebohongannya menyebar. Hati-hati, sekarang sudah mulai WA, WhatsApp, terima WA, share grup, orang yang baca share lagi grup yang lain, share lagi grup. Ini aja nanti di alam bawah siksa seperti itu kalau beritanya kok. Hati-hati, terutama kalau ada dalil hadisnya dan hadisnya lemah, itu berarti berbohong atas nama Rasulullah SAW. Kemudian tanya lagi, kamu tadi lihat ada orang berbadan dilempar batu sampai kepalanya pecah? Iya. Kenapa? Itu orang mukmin malam harinya tidur, tidak bangun, tidak sholat malam, tidak membaca Al-Quran. Masya Allah, jelas orang beriman kan? Kemudian siangnya tidak mengamalkan isi Al-Quran. Seperti itu. Kemudian tadi ada orang, maka itu hati-hati. Kalau malam jangan tidur saja. Minimal sholat witir itu minimal. Tidak bisa tahajud 11 rakaat sekuatnya, minimal witir 3 rakaat. Kok selama ada subuh 1 rakaat juga boleh. Jangan sampai tidak sholat sama sekali. Rasulullah SAW saat safar itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Di dalam kitab Sahih Muslim, tidak saya bawa, maaf, bukan Sahih Muslim yang terjemah, ya tidak saya bawa, mohon maaf. Di dalam kitab Sahih Muslim nomor 688, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Darda, jangan tinggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, jangan ditinggalkan. 3 hari mama bebas,
mau Senin, mau Senin, Kemis, Senin boleh, atau puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Jangan ditinggal. Supaya nanti saat penerimaan buku catatan amal, insya Allah mudah-mudahan kita semua menerima catatan amal dari tangan kanan. Karena nanti ada orang yang terima catatan dari tangan kiri, musnah gitu, habis. Kenapa tangan kanan? Catatan amalnya banyak. Sekarang bulan Jumadil Awal ya, tanggal 1. Nah, ternyata puasa. Sebulan itu puasa banget. Ini nanti insya Allah kita akan terima buku catatan amal di tangan kanan. Jangan ditinggal, walaupun cuma 3 hari. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada budaya dan kepada kita semua. 688 hadisnya Muslim. Saya lanjutkan. Jadi jangan sampai malam itu cuma tidur saja. Ya walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, yang penting baca Quran. Syukur-syukur tahu terjemahnya, apalagi kalau mengikuti baca tafsirnya. Siangnya diamalkan. Ini penting. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang di dalam sungai darah. Dijelaskan sama 2 orang ini. Apa itu? Yaitu dia saat hidupnya bermain riba. Hati-hati dengan riba. Kalau dulu tidak tahu, sekarang tahu, istighfar. Berhentilah main riba. Jangan sampai punya fulus, punya uang taruh di bank, bunganya juga dimakan. Jangan. Bunganya ambil, sisihkan, sedekahkan untuk di apa ya, dibuat perbaikan jalan, perbaikan selokan, atau ngomong sama banknya, tolong saya jangan dikasih bunga, walaupun bank konvensional itu mahal. Bilang aja, saya administrasinya tak bayar tiap bulan, bunganya jangan dikasih, dituruti sama bank, walaupun konvensional, bukan bank yang syariah. Itu bisa bahaya kalau main riba. Riba itu orang yang memberi riba, orang yang menerima riba, orang yang mencatat dan saksinya semuanya kena. Yang kita di bank keluar, maaf, yang keluar ngapain? Karena itu termasuk main riba. Lu saya bukan bagian kredit, bagian yang lain. Saya cuma satpamnya, termasuk. Saya cuma notarisnya yang mencatat akad kredit, termasuk. Hati-hati, nanti disiksa saat alam barzah. Ini belum di neraka, belum, masih alam barzah. Saya masih neraka alam barzah. Setelah alam barzah baru padang masa, baru nanti surga neraka melalui sirat dulu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang dipanaskan dalam kondisi telanjang. Karena apa? Waktu hidup di dunia dia pernah zina. Di hari ini dia pernah zina, belum sempat tobat. Maka itu setiap hari antum jangan lupa minta ampun dan bertobat kepada Allah. Minimal 100 kali kalau bisa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada dalam titik pagi 100 kali kita baca. Silakan dibaca supaya yakin yang saya sampaikan bukan cerita bohong, tapi memang ada dalilnya. Bukhari nomor hadis 1386. Agak panjang, tidak apa-apa. Yang capek bukan saya. Dari Rasulullah juga dia berkata, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau mengangkat kaki dan bertanya,
siapa di antara kalian yang tadi bermimpi? Sang roh berkata, jika ada yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakannya kepada beliau. Kata beliau, Masya Allah. Pada suatu hari, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kami pun menjawab, tak seorang pun. Beliau bersabda, tetapi aku semalam memimpikan dua orang yang mendatangiku. Mereka berdua memegang tanganku dan membawaku ke negeri suci Yerusalem. Jadi Rasulullah dibawa dua laki-laki, dituntut begitu, dibawa ke Yerusalem. Lanjut. Di sana aku melihat seorang tengah duduk dan seorang yang lain berdiri. Nah, coba ini, yang satu duduk, yang satu berdiri. Ngapain? Dengan membawa kain dari besi. Sebagian sahabat berkata, dari Musa, kain dari besi. Laki-laki tersebut memasukkan kain itu ke pipinya sampai ke tungkuknya. Kemudian ditusuk pula pipinya yang sebelahnya, dan sebelah seperti itu juga. Kemudian pipinya kembali seperti semula. Begitulah perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Aku, Nabi SAW bertanya, apa ini? Kedua orang itu berkata, ayo jalan. Nah, kamu jawab. Ayo jalan. Terus. Aku pun beranjak hingga bertemu dengan orang laki-laki yang tidur terlentang, dan seorang lagi berdiri di dekat kepalanya sambil memegang sebuah batu. Batu itu kemudian dihempaskan ke kepala laki-laki yang tidur hingga pecah kepalanya. Terus. Dan batu itu pun menggelinding. Si pembawa batu beranjak mengambil batunya, tetapi belum sampai dia kembali ke tempat semula, kepala yang pecahnya tadi telah kembali seperti biasa. Perbuatan itu berlangsung terus menerus. Aku Nabi SAW bertanya, siapakah ini? Kedua laki-laki itu berkata, teruslah berjalan. Nah, kamu jawab. Ayo jalan terus. Terus yang ketiga. Aku terus berjalan dan bertemu dengan sebuah lubang seperti sebuah buku. Di bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya lebar. Di dalam lubang itu api menyala-nyala. Ketika mereka mendekat ke api yang terus naik ke atas, mereka hampir melempar keluar, dan apabila api padam, mereka jatuh ke bawah. Di dalamnya ada kaum pria dan wanita yang telanjang. Aku bertanya, siapa pula mereka? Keduanya berkata, berjalanlah terus. Aku pun berjalan terus hingga sampai ke sebuah sungai darah. Seorang laki-laki berdiri di tengah sungai itu, dan di pinggirnya ada seorang laki-laki memegang batu. Apabila orang yang di dalam sungai hendak keluar, ia lempar mulut orang yang hendak keluar, dan batu lempar yang memantul dapat ditangkap kembali oleh si pelempar. Demikianlah seterusnya. Setiap kali orang yang dalam sungai hendak keluar, dilempar mulutnya dan ia kembali ke tempat semula. Aku Nabi bertanya, siapa pula mereka? Mereka menjawab, teruslah berjalan. Aku pun terus berjalan hingga sampai di sebuah kebun yang menghijau. Dalam kebun itu ada sebatang pohon besar. Pada pokok pohon itu kelihatan seorang tua dan beberapa anak-anak, dan seorang laki-laki sedang menyalakan api di dekat pohon di hadapannya. Kedua laki-laki itu membawaku naik ke atas pohon dan terus masuk ke sebuah rumah indah yang belum pernah. Rumahnya sangat bagus. Ya, diajak naik pohon, ketemu rumahnya sangat bagus. Ya, terus lanjut. Naik lagi. Di sana aku melihat beberapa orang dewasa, pemuda dan wanita serta anak-anak. Keluar dari situ, aku terus dibawa naik ke sebuah rumah yang lebih indah lagi dari yang pertama. Di sana banyak kelihatan orang dewasa dan pemuda. Aku Nabi berkata, telah Tuhan bawa aku keliling malam ini
Mimpi tadi adalah pembohong. Terus ia menceritakan kebohongan, kemudian kebohongannya diterima orang sehingga tersiar luas. Begitulah dia lakukan besok di hari kiamat. Orang yang dua pihak kepalanya pecah karena dilempar dengan batu adalah Kenapa dilempar batu? Adalah orang yang diajarkan Allah kepadanya Al-Quran, lantas ia tidur saja pada malam hari dan tidak pernah mengamalkan pada siang hari. Ia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat siksanya. Lanjut. Orang-orang yang Tuhan lihat berada di dalam lubang adalah orang-orang yang telah berzina. Orang-orang yang berada di dalam sungai adalah orang yang memakan harta riba. Orang tua yang berada di pokok pohon ialah Nabi Ibrahim, dan anak-anak berada di sekelilingnya ialah anak-anak dari banyak orang. Dan orang yang menyalakan api ialah malaikat penjaga neraka. Rumah yang mula-mula masuki adalah tempat umum kaum muslimin, sedangkan rumah ini untuk para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini Mikail. Nah, ini baru dijelaskan laki-laki dua ini siapa? Ternyata yang satu malaikat Jibril, yang satu malaikat Mikail. Ini kondisinya. Jadi orang beriman pun saat masih di alam barzah disiksa. Ini harus kita antisipasi. Maka itu kalau malam hari jangan sampai tidak baca Al-Quran. Silakan sholat malam, walaupun sunnah, ya. Kemudian keluar dari riba. Jangan sampai kita main riba karena siksanya begini. Jangan sampai asal share WA. Kalau itu bohong, siksanya seperti tadi dan seterusnya. Ini harus hati-hati. Bahkan mohon maaf, ada yang mungkin dianggap remeh, tapi itu bisa disiksa saat dikubur. Apa itu? Mohon maaf, ini seringkali kita semuanya sudah tahu. Orang yang pipis, kencing, nyiprat, dia tidak tahu. Makanya kalau pipis itu kalau tidak terpaksa jangan berdiri, ya. Kalau terpaksa sakit, kalau dibuat jongkok sakit, ya alhamdulillah. Kaki saya kira-kira 3 pekan yang lalu saya dapat nikmat, ya, kejatuhan motor sehingga terjadi memar dalam. Maka itu kalau sholat ikhtirosnya tidak bisa duduk sempurna, agak sedikit berdiri gitu saat ikhtiros, ya. Kalau tamarruk masih alhamdulillah sudah mulai membaik. Itu nikmat termasuk, ya, supaya dosa-dosanya semoga dihiburkan oleh Allah. Karena dalam hadis disampaikan jangan sakit-sakit yang berat, kena duri saja kakinya itu dosanya bakal diampuni kalau kita tidak mengeluh. Jadi bersabar saja kalau mendapatkan ujian dari Allah. Baik, itu kondisinya. Jadi orang yang pipis itu bisa disiksa. Di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 292, kamera nomor hadis 292, silakan. Jadi orang itu suatu hari Rasulullah SAW lewat di kuburan. Ternyata beliau diberitahu sama Allah, kuburan itu sekarang mayitnya disiksa oleh malaikat. Gara-garanya sederhana, dia tidak menjaga najis. Artinya maaf, bukan tidak menjaga, ya. Jadi dia pipis sembarangan, muncrat kena kakinya atau kena bajunya, tidak disucikan. Cuma sederhana. Ini maaf, 292 nomor yang dihuruf, ya. Ini nomornya ada 2, ya. Nomor yang di tepi dan nomor di sebelahnya 292. Jadi kadang-kadang kita ngempet di jalan,
pipis sembarangan, maaf, mungkin tidak istinja lagi, itu bahaya. Itu bahaya. Dulu saya pernah, sekarang istighfar aja, minta ampun sama Allah, tidak ada masalah. Karena kalau kita minta ampun kepada Allah, jangankan dosanya yang kecil, ya, yang dosanya sebanyak bumi, sampai akan dimatahari jilid 3 tidak sih Bapak ya? Di dalam kitab Syahadat dimatahari jilid yang ketiga, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seandainya orang itu punya dosa sebanyak awan di langit, dia minta ampun, tak ampuni, saya tidak pikir dosa sendiri. Lanjutan hadis ini, orang yang punya dosa sebanyak bumi, dia minta ampun kepada asal, tidak minta kepada yang lain, aku ampuni dosa. Makanya jangan apa istilahnya, jangan putus asa. Kalau kita dulu pernah punya dosa, minta ampun sama Allah, ampuni semua dosa ya, terutama dosa besar. Dosa ringan itu diampuni secara otomatis kalau tidak melakukan dosa besar, otomatis. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sholat yang 5 waktu itu menghapus dosa kecil. Subuh ke duhur, sejak subuh pernah dosa, apa dosanya? Dosa mungkin lirik memecuk yang bukan mahramnya, dosa, tapi dosa kecil, ya. Ini sampai duhur, dia sholat duhur, sampai subuh sampai duhur, habis dosa-dosa ini. Duhur sampai asar, habis dosanya. Asar sampai maghrib, dia sholat maghrib, dosa dari asar sampai maghrib, habis dosanya. Dari maghrib ke isya, habis dosanya. Isya ke subuh, habis dosanya. Itu tidak ada ampun dihabisin sama Allah, selama tidak melakukan dosa besar, itu syarat. Tapi kalau dosa besar tidak, dosa kecil itu begitu ringan, ya ringan. Tapi kalau dosa besar harus bertobat dengan tobat nasuha. Kalau tidak, baik, silakan dibaca 292 ya, betul ya? Ya silakan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melewati 22 bulan, lantas beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya 2 orang yang dalam tubuh ini sedang diazab, dan keduanya diazab bukan karena telah melakukan dosa besar. Salah satu dari keduanya diazab karena senang mengadu domba, sedang yang lainnya diazab karena tidak menghindarkan atau membersihkan dirinya dari percikan air kencingnya. Ibnu Abbas berkata, kemudian beliau meminta diambilkan selepah daun kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi 2. Setelah itu beliau menancapkan salah satunya pada satu kuburan dan yang satunya lagi pada kuburan yang lainnya. Kemudian bersabda, semoga mereka didirikan dari azab selagi pelapak ini belum kering. Jadi itu yang membuat sebagian masyarakat kita kalau ziarah kubur bawa kembang yang basah, taruh di atas kuburannya supaya diampuni, niru-niru Rasulullah SAW. Ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Ya, itu yang bisa seperti itu hanya Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak ada hadisnya seperti itu, tidak ada. Ya, yang didoakan saja. Terutama kalau orang tua kita yang sudah meninggal, jangan lupa mendoakan, karena itu yang akan menyetop siksa. Kalau di alam barzah disiksa sama malaikat, gara-gara doa anak disetop siksanya, diberhentikan. Ini penting ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jumhur malah ya, orang yang berdoa tidak mendoakan, tidak disisipkan doa untuk orang tuanya, dia termasuk hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Nah, sampai apapun antum doa, jangan sampai tidak mendoakan orang tua. Ini penting. Kalau doanya pendek, iya,
sudah mau iqomah, selesai sholat sunnah, qobliyah subuh, tahu-tahu menjelang iqomah, ya sudah, tidak doa macam-macam, doanya satu aja, Rabbi firli wal walidayya. Itu doa. Ya Allah ampuni dosa. Cukup. Jadi tidak usah doa-doa yang lain kalau mepet, karena doa agar ada dan iqomah tidak bakal ditolak sama Allah, pasti tidak boleh. Seperti itu antara adat iqomah. Saat hujan turun, doa bukan hanya Allahumma sholli barakah, tidak, doa yang lain. Kalau cukup minta surga, jauhkan dari neraka. Bahkan kalau minta surga, upayakan doanya diulang 3 kali. Ya Allah masukkan aku ke surga, jauhkan dari neraka. Ulangi lagi, ya Allah masukkan aku ke surga, jauhkan dari neraka. 3 kali. Kenapa? Kalau kita berminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga 3 kali, surganya ikut berdoa. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Kalau dia berlindung dari neraka diucapkan 3 kali, maka nerakanya juga mengucapkan, ya Allah, jangan sampai dia dimasukkan ke neraka. Ibnu Majah nomor 3000, hampir habis 3518, hampir habis pojok terakhir 3518. Silakan dibaca ya. Ini doa ini dibaca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke surga. Kita dibantu sama surganya sendiri. Terus, dan barang siapa yang meminta dijauhkan dari api neraka 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari api neraka. Lumayan ya, dibantu sama surga, dibantu sama neraka. Kamu doanya 3 kali, jangan sekali tok, diulang. Ini penting. Bahkan di dalam Tirmidzi, kami sudah saya bawa bukunya, kitabnya jilid yang 3. Kalau minta surga, jangan surga yang ecek-ecek. Surga yang ecek-ecek tahu, surga yang paling bawah. Surga itu ada berapa tingkatan? Ada berapa tingkatan? Ada yang tahu? 100. Alas dia. Sudah, mudah-mudahan saya bawa hadiah ya. Tinggal bagi tangan. Jadi surga itu tingkatan dari 100. Tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, mintalah, kalau minta surga, minta surga Firdaus. Kita bisa. Tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang pertama, itu seperti dunia dan isinya 10 kali lipat. Itu surga paling bawah. Itu diperuntukkan orang yang masuk surga paling terakhir, setelah dikeluarkan dari neraka yang paling terakhir. Jadi orang itu nanti di neraka mendapatkan syafaat dari Allah, termasuk dari orang-orang yang soleh yang mendapatkan izin dari Allah. Wah, ini mau di teman saya waktu taklim di Al-Hikmah, kok gak orang di surga? Antum cari saya di neraka. Wah, tidak panas. Hamba-hamba Allah yang disuruh masuk ke neraka mencari teman-temannya dulu pernah taklim di Masjid Al-Hikmah misalnya, tidak panas, ambil, campur, supaya dia masuk surga. Ini bukan yang terakhir maksudnya. Bahkan Allah perintahkan itu sampai 4 kali. Sudah ya Allah, sudah habis teman saya, sudah ada lagi neraka, kembali lagi ke neraka, ambil, ketemu lagi, ini teman saya. Setelah itu sudah ya Rob, habis, sudah ada teman saya lagi di neraka, kembali lagi sampai 4 kali. Allah perintahkan sampai 4 kali, suruh cari teman. Maka saya bisa kebanyakan teman semua.
bisa di surga, cari di neraka. Itu tidak tahu. Cari, ya. Maka itu perlunya berteman dengan orang yang soleh. Perlunya berteman dengan orang yang soleh. Kalau berteman dengan orang yang soleh, saat hidup di dunia senantiasa diingatkan. Oh, kok menceng? Ini waktunya sholat, kok dia tidak ke masjid, masih senang jagongan di warung kopi aja. Karena temannya orang soleh. Seperti itu. Ya, nanti di akhirat diberi kesempatan oleh Allah, dia mendapatkan syafaat atau memberi syafaat. Nanti cari teman-teman yang di neraka, diambil. Dan yang paling terakhir orang yang dikeluarkan dari neraka itu, ya nanti sudah ceritanya ya, karena memang belum waktunya ini sampai. Nanti kalau sudah sampai menjalan sirat, saya akan sampaikan hadis ini. Hadisnya seperti dalam kitab Sahih Muslim. Baik, saya lanjutkan. Itu kondisi manusia. Jadi di alam barzakh pun juga disiksa. Maka itu jangan tinggalkan melakukan amal soleh walaupun kecil. Ketemu teman senyum, itu sudah lumayan. Itu bisa memperberat timbangan di akhirat. Jangan lakukan kejelekan sekecil apapun. Dalilnya tadi imam sudah membaca pada rakaat kedua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Imam tadi sudah membaca ayat itu. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Zarrah ini orang Indonesia menerjemahkannya biji sawi, orang Arab menerjemahkannya semut. Walaupun kecil, ada orang pun ditolong. Tidak ada masalah. Ya. Orang kafir, tidak apa-apa. Kalau urusan muamalah silakan ditolong, tidak apa-apa. Ya. Doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Kasihan. Apalagi sudah beragama Islam keluar menjadi kafir. Orang kafir kalau bisa doakan supaya dia menjadi mendapatkan hidayah dari Allah. Karena yang dapat bisa memberi hidayah hanya Allah. Supaya dia menjadi orang yang beriman, orang menjadi orang Islam. Luar biasa nanti. Kalau orang beriman, orang Islam, kemudian menjadi kafir, semua kebaikannya habis. Pernah sedekah, pernah bantu orang, pernah sholat, pernah puasa, pernah zakat, pernah haji, pernah habis misalnya. Itu kalau orang beriman menjadi kafir. Sebaliknya kalau dia orang kafir, semua kebaikannya tidak dicatat karena dia bukan muslim. Begitu dia masuk Islam, semua kebaikan yang dilakukan pada saat dia kafir langsung dicatat sebagai kebaikan. Maka itu kalau ada, terutama keluarga ya, kalau ada keluarga. Saya sendiri masih punya keluarga dari istri yang masih kafir. Sekarang stroke, sudah berapa tahun tidak bisa apa-apa, hanya di tempat itu. Ini termasuk salah satu siksanya. Dari keluarga istri ada yang masih kafir. Ya terus kita doakan supaya dia mau masuk Islam. Kalau masuk Islam semua kebaikan dicatat sebagai kebaikan. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sudah dengan tuluk tadi. Mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Atau ada yang ditanyakan. Jadi jangan tinggalkan kebaikan saat hidup walaupun sekecil darah. Begitu pula jangan lakukan kejelekan tadi yang dibaca oleh imam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, walaupun kejelekannya kecil, hindari. Karena nanti semua akan ada perhitungannya, akan dihisab saat di padang mahsyar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang disampaikan, fadhil, silakan. Ada yang mau ditanyakan pada kami? Silakan. Enggak ada. Jadi itu pesan saya, termasuk untuk diri saya sendiri. Saya kira sampai di situ. Nanti setelah ini mengenai siksa saat di alam barzakh. Nanti insya Allah kalau ketemu lagi kita akan membahas hari kebangkitan. Jadi alam barzakh saya anggap selesai. Kemudian
kemudian nanti berpindah ke hari kebangkitan pada pasar. Ini pada pasar ini lebih panjang lagi, hiruk pikuknya masya Allah ya, luar biasa. Ini nanti akan kita bahas kalau memang diberi umur panjang oleh Allah dan diberi kesempatan. Dan jangan lupakan, orang mati itu di dalam kitab Bukhari jilid yang kelima, saya tambahkan sedikit satu hadis di Bukhari jilid yang kelima halaman 476, langsung halamannya 476, hadisnya 6514. Rasulullah SAW pernah menyampaikan yatba'ul mayyita salah satu. Jadi perkara yang mengiringi mayit itu ada 3. Fayat usnani, yang kembali ke rumahnya dan ikut di kuburannya ada 2. Fayat usnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yang bersama mayit setia nunggui mayit cuma 1. Yatba'uhu, yang mengikuti mayit mati dikubur itu 3 tadi. Itu apa? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, anaknya ikut ngantar, istrinya jangan ikut. Suaminya meninggal, istrinya jangan ikut ngantar ke kuburan. Itu yang benar, yang sunnah. Kemudian yang kedua, ahluhu wa maluhu, hartanya ikut. Mobilnya 10 dikeluarkan semua untuk dinaiki para yang mengantarkan ke kuburan. Mobilnya dikeluarkan, hartanya ikut. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu, amalnya juga ikut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan fayarji'u, yang kembali, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya balik, tidak mau dikubur. Dia punya motor bagus, Harley, ya sekali-sekali lah lebok kuburan. Tidak ada, saya belum pernah lihat dimasukkan kuburan harinya. Ini sepeda motor kesayangannya masuk, tidak mungkin, bangga direbutan warisan. Wa yabqa amaluhu, dan yang bersama si mayat setia apa? Amalnya. Silakan dibaca. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mayit itu akan diikuti 3 hal, 2 akan kembali, sedangkan yang 1 akan tetap bersamanya, yaitu keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Jadi maka itu pesan saya, jangan sampai tinggalkan amal soleh apapun bentuknya, walaupun cuma kecil. Ketemu, assalamualaikum, salaman, senyum, kalau boleh salaman ya, kita lihat sesuai dengan aturan ulil amri. Kalau amri melarang ya, kalau tidak melarang, ketemu sampaikan salam. Dan salam ini tidak hanya untuk yang kenal, yang tidak kenal, kalau kira-kira dia muslim, sebarkan salam. Dari yang muslim nomor 2025. Jadi al-haqqul muslim ada 6. Haknya muslim dengan muslim yang lain, bukan muslim yang ini, muslim yang kami ya, muslim yang kami 2025 ada 6. Jadi haknya, kalau hak berarti yang 1 wajib. Ketemu afsus salam, ketemu muslim dengan muslim yang lain, sebarkan salam. Ada 6. Salah satunya, kalau ada orang bertanya urusan agama, maka wajib untuk dijawab, kecuali waktunya yang tidak memungkinkan. Ya, jadi siapa ini? Syekh bin Baz itu pernah saat menunggu iqamah, beliau di masjid, ada mahasiswanya datang. Syekh bin Baz itu ulama besar Madinah, pernah jadi rektor Universitas Islam Madinah. Ditanya sama mahasiswanya, ya saya mau tanya ini, apa caranya? Nanti, karena antara adzan dan iqamah itu kita lebih baik berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa, apalagi ngobrol. Baca Quran dengan berdoa lebih baik mana? Berdoa. Kalau antara adzan dengan iqamah, kalau waktunya masih panjang, boleh murojaah Al-Quran, silakan. Waktunya masih belum komat-komat seperti di Medina itu setengah jam ya.
waktunya. Tapi kalau di masjid lain di Indonesia kadang pendek, 3 menit, 5 menit. Padahal hadisnya jelas. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada muadzin bahwa jarak antara adzan dan iqamah sini tadi bagus, yang panjang jaraknya. Itu seperti kalau orang sedang makan, itu bisa menyelesaikan makannya. Orang kalau punya hajat ke belakang, itu bisa menyelesaikan hajatnya ke belakang. Wudhu baru berangkat ke masjid. Itu jaraknya. Sini bagus. Saya lihat tidak terlalu cepat. Ya, saya kira cukup. Saya kira. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.